Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 461 Raja Tiga Tinju. Keheningan menyelimuti suasana. Setengah wajah Maksi bengkak, tulang pangkal hidungnya retak, darah mimisan mengalir dari kedua rongga hidung membanjiri seluruh wajahnya. Dia menatap tajam kepada Rocky, dengan sekuat tenaga bangkit berdiri dan mengeluarkan gigi seri yang berlumuran darah dari mulutnya. "Rocky, cari mati kamu." Seusai kata-kata Maksi, mendadak muncul gumpalan angin puting beliung. Orang-orang sekitar pun tidak bisa sanggup membuka mata. Maksi melampiaskan amarahnya, melayangkan tinjunya dan menghantam patung kuda marmer di halaman. Duar. Patung kuda marmer setinggi 3 meter hancur berkeping dalam sekejap, potongan marmer berserak di lantai. Pukulan tinju ini membuat orang-orang di sekeliling sana tercengang tak percaya. Tinju yang mengerikan ini, mampu menghancur leburkan batu marmer setebal ini, bagaimana dengan daging manusia, mungkin akan dicincang tak bersisa. Para siswa di sekitarnya langsung bersorak kegirangan. Master Maksi memang luar biasa. Kalau sampai Master Maksi marah, mampuslah Rocky ini. Kelompok murid seni bela diri berseru gembira dan semangat. Junandua juga bergembira, wajahnya merona merah, matanya menatap lurus pada Rocky sambil menyeringai. Tadi ia menelepon Victor, kepala sekolah seni bela diri, agar ia menyusun rencana dan mengirim pasukan untuk membuat onar. Lagi pula, dia juga pernah bertanya pada Victor untuk mengirim seniman bela diri yang kuat agar ia bisa menghadapi Rocky. Maksi telah berlatih jurus tenaga dalam sejak usia 12 tahun, dan ia hanya fokus berlatih tinju, sehingga ia dijuluki Raja Tiga Tinju. Dia hanya perlu mengeluarkan 3 jurus tinju. Tinju pertama membelah gunung, tinju kedua memecahkan batu dan tinju terakhir memisahkan langit bumi. Bahkan dinding beton pun bisa hancur menjadi terak. Tak ada seorang pun yang bisa menandinginya di dunia ini. Pada kompetisi di markas Asia Selatan 2 tahun yang lalu, Maksi hanya mengeluarkan 2 pukulan, ia mengalahkan petinju profesional hingga mati di tempat, semua organ tubuhnya muncrat dan hancur. Tapi tadi ketika Maksi menghajar kedua orang itu, sama sekali tidak mengerahkan kekuatan ekstra, bahkan pemanasan pun belum. Junandus sangat gembira, walaupun Rocky pernah melatih seni bela diri, tapi masih tak seberapa dibanding dengan Raja Tinju. Dengan satu jari Maksi saja sudah bisa menjatuhkan dia. Maksi emosi saat ini, Rocky pasti mati mengenaskan. Junandus merasa cemas, ia justru berharap Rocky bisa mati separah mungkin. Sinar mata Maksi penuh dengan energi yang mencekam, sambil meremas kepalan tangannya, berjalan perlahan dan pasti ke arah Rocky. Amarahnya memuncak ke ubun-ubun, hampir meledak, setiap langkah kakinya meninggalkan jejak kaki pada lantai yang dilalui. Pandangan orang-orang di sekitar sana dikaburkan oleh tiupan angin kencang yang berhembus, membuat mereka harus mundur perlahan. Sekejap mata, gerbang pintu utama pengobatan tradisional negara menjadi kosong, sisa Maksi dan Rocky berdua. Suasana berubah mencekam, sebagian besar orang di tempat itu dihantui kepanikan luar biasa, mereka semua seakan mewakili Rocky mengusap keringat dingin yang menumpah karena ketakutan. Ada yang diam-diam lapor polisi. "Itu, Raja Tiga Tinju, loh." Rocky menunggu mati. Orang-orang sibuk membicarakan kematian Rocky, hanya Rudy dan pria botak yang bersemangat menahan sakit dan melihat fenomena yang tengah terjadi. Karena mereka tahu, si Raja Tiga Tinju itu tinggal menghitung detik ajal menjemput.
Pria botak berseru, Master Rocky, jangan langsung membunuhnya, sisakan sedikit nafas hidup untuk bisa diinterogasi. Rocky mengangguk dan berkata, benar juga, kalau begitu aku tahan dulu. Selesai berkata, ia berdiri tenang dengan kedua tangan dilipat ke belakang. Saat itu terdengar sindiran dari kerumunan orang. Sombong. Sombong sekali. Apakah Rocky ini terlalu bodoh? Jelas-jelas bukan tandingannya, ia masih berdiri tidak bergerak memberi perlawanan, bukankah cari mati? Maxi tertawa dengan nada kesal, Rocky, ini kemauan kamu, jangan salahkan aku pecahkan kepalamu nanti. Selesai bicara ia berlari sambil mengepalkan tinjunya. Tinju pertama. Kekuatan penghancur bambu. Kekuatan penut. Angin kencang berhembus mengikuti arah tinjunya terhempas ke tanah. Pukulan tinju yang mengerikan ini membelah udara, menimbulkan angin puting beliung. Wajah Maxi bersimbah darah, menunjukkan ekspresi menyeringai. Dia membidik satu hantaman tinju tepat mengenai otak Rocky dengan kekuatan 10%, dia bisa menghancurkan kepala lawan seperti semangka yang terbelah. Angin sepoi bersahut-sahutan di tengah kekosongan lapangan itu. Tetapi Rocky sama sekali tak bergeming, ia menyimpan kedua tangan ke belakang punggung, ekspresinya dingin dan datar. Maxi menyeringai dan meremas tinjunya, si Margalin ini tak melawan, cari mati. Suri Jiang menutup mulutnya dan menangis. Tepat saat Maxi mengarahkan tinjunya, Rocky mendadak bergerak dan menendangnya. Dengan tapak sepatu olahraga ia menghadang tinju Maxi. Plung! Muncul suara yang mengerang dalam. Tiba-tiba terjadi perubahan cuaca, sebuah gelombang kuat menghantam keempat penjuru. Beberapa orang di dekat sana terhempas ke lantai. Maxi langsung tersungkur, mulutnya penuh dengan lumpur. Ketika orang-orang beranggapan Rocky akan dibunuh oleh Maxi Raja Petinju ini, justru yang terjadi di depan mata tidak seperti yang mereka bayangkan. Lengan Maxi sudah patah dan retak. Dan tubuh Maxi berdiri kaku tak bergerak dengan posisi mengepal tinjunya. Rocky masih tak bergeming, perlahan bergerak mundur dan berkata dengan dingin. Masih kuat. Baru saja selesai bicara tiba-tiba tubuh Maxi jatuh tersungkur lurus ke lantai seperti menara Eiffel yang roboh, boom, terhantam ke lantai. Wajahnya menghadap ke langit, tubuhnya seakan hancur berkeping, wajahnya menahan kesakitan yang amat sangat, sampai tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan orang hening seketika. Seluruh tulangnya patah hanya dengan satu tendangan Rocky. Dia seperti sebuah boneka usang, terbujur kaku di lantai, mengejang dan mengerang kesakitan. Namun Rocky sama sekali tidak terluka, bahkan sol sepatunya sedikit pun tidak robek. Dia membersihkan debu dengan tenang dan berkata dengan santai. Bukankah masih ada 2 pukulan tinju? Raja 3 tinju, tinju pertama membelah gunung, tinju kedua memecahkan batu, tinju ketiga memisahkan langit bumi. Tapi di depan Rocky, Maxi hanya mengeluarkan 1 pukulan tinju sudah jatuh. Maxi melotot cemas ke arah kerumunan orang, sekujur tubuhnya sakit serasa remuk, dia sendiri tidak percaya bisa dikalahkan Rocky hanya dengan 1 tendangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia berlatih sekian tahun dengan susah payah, sudah mempelajari teknik menyerap energi, dan memasuki tahap pemantapan fondasi. Tubuhnya bahkan kebal ditabrak mobil. Rocky menggosok sol sepatunya, dan berjalan ke arah Maxi. Dia berjalan dengan santai, tetapi orang-orang di sekitarnya berusaha mundur perlahan, tak berani mendekat. Jangan kemari, Maxi digeluti ketakutan luar biasa, dia berteriak keras dan bergumam, aku murid Victor, master angkatan kedua sekolah bela diri Pure.
Kalau kamu menyentuh aku, Akademi Bela Diri Pure tidak akan melepaskan kamu, deking aku keluarga Pai. Maxi gemetar ketakutan, bahkan saat ia menghadap lawan petinju senior pun tidak pernah setakut ini. Junandus tertegun, mendadak tersadarkan dan meraung. Rocky, kamu sudah melukai Master Maxi. Kamu tahu sekolah bela diri keluarga Pai ada berapa master bela diri? Berani kamu bertindak, keluarga Pai tidak akan mengampuni kamu. Rocky menghentikan langkahnya, melihat sekilas pada Junandus dengan datar. Junandus panik seketika dan terpelongo bego, langsung berjongkok dan mendekap kepala dengan kedua tangannya. Orang-orang tak berani bersuara, diam senyap. Rocky bergerak maju ke depan, menginjakkan kaki pada wajah Maxi dan mendeham dingin. Kenapa, sekolah bela diri keluarga Pai sangat hebat bukan? Kenapa kalian sangat ketakutan? Petik 2. Sekujur Maxi diselimuti ketakutan luar biasa, sama sekali tak berani bersuara. Rocky tertawa mengejek dan berkata, 10 sekolah bela diri keluarga Pai, bagi aku semuanya sampah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.